Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah aktivitas dan kesibukan hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 138. Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang penuh ucapan syukur. Daud menulisnya dengan hati yang mengenal kesetiaan Tuhan secara pribadi. Ia pernah mengalami tekanan, ketakutan, peperangan, dan kegagalan. Namun, di tengah semuanya itu, Daud melihat bahwa Tuhan tetap setia. Mazmur 138 mengajarkan kita bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tetapi hidup yang dipenuhi pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita membaca bersama Mazmur 138 ayat 1. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Sahabat terkasih, Daud tidak memuji Tuhan setengah hati. Ia datang dengan seluruh hidupnya. Pujian sejati bukan hanya soal lagu atau musik. Pujian sejati lahir dari hati yang mengenal kebaikan Tuhan. Seringkali manusia memuji Tuhan hanya ketika keadaan baik, saat sehat, saat diberkati, saat doa dijawab. Tetapi Daud memuji Tuhan bahkan setelah melewati banyak pergumulan. Artinya, pujian Daud tidak bergantung pada situasi, melainkan pada siapa Tuhan itu. Sahabat terkasih, hidup kita pun seharusnya menjadi penyembahan kepada Tuhan melalui perkataan, sikap, pekerjaan, pelayanan, dan cara kita menjalani hidup. Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sahabat terkasih, dua hal yang sangat ditekankan Daud adalah kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Kadang kita merasa tidak layak, gagal, jauh dari Tuhan, atau terlalu banyak kesalahan. Namun kasih Tuhan tetap tersedia bagi orang yang datang kepadanya. Kesetiaan Tuhan juga berarti Tuhan tidak meninggalkan pekerjaannya dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada doa yang belum dijawab, ada pergumulan yang masih panjang. Tetapi jangan salah mengartikan diamnya Tuhan sebagai ketidakhadiran Tuhan. Seringkali Tuhan sedang bekerja diam-diam. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Sahabat terkasih, ayat ini menjadi pusat dari Mazmur 138. Daud mengalami sendiri bahwa Tuhan mendengar doa. Namun, menariknya, jawaban Tuhan bukan hanya perubahan keadaan, melainkan Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kadang kita meminta Tuhan mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu menguatkan hati kita, karena Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman. Ada orang yang langsung menyerah ketika badai datang, tetapi ada juga orang yang justru semakin dekat kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan. Dan seringkali justru dalam lembah kehidupan, kita paling nyata mengalami Tuhan. Sahabat terkasih,
doa tidak pernah sia-sia. Tuhan mungkin tidak menjawab dengan cara yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu menjawab dengan cara terbaik. Mazmur 138 ayat 4-5. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Sahabat terkasih, Daud berkata bahwa raja-raja di bumi akan memuji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh dunia. Manusia mungkin memiliki kekuatan, jabatan, kekayaan, pengaruh, tetapi semuanya terbatas. Hanya Tuhan yang kuasanya kekal. Karena itu, jangan takut terhadap keadaan dunia. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Ekonomi, masa depan, kesehatan, konflik, ketidakpastian. Namun, Mazmur 138 mengingatkan bahwa Tuhan tetap memerintah. Tidak ada keadaan yang tidak berada di luar kendali Tuhan. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Sahabat terkasih, Tuhan besar dan mulia, tetapi Ia peduli kepada orang kecil. Ini sangat indah. Manusia sering menghormati orang berdasarkan status, penampilan, jabatan, kekayaan. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati, orang yang lemah, orang yang datang dengan kerendahan hati. Sebaliknya, kesombongan membuat manusia jauh dari Tuhan. Kerendahan hati membuka hati kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Sahabat terkasih, Daud tidak berkata jika kesesakan mungkin datang. Ia tahu kesesakan adalah bagian dari hidup manusia. Tetapi Daud juga berkata, Tuhan hadir di tengah kesesakan. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita keluar dari badai. Namun Tuhan menopang kita supaya tidak tenggelam. Sahabat terkasih, mungkin hari ini hati kita sedang lelah, pikiran penuh tekanan, hidup terasa berat. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tangan Tuhan masih menopang hidup kita sampai hari ini. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sahabat terkasih, ini adalah ayat penuh pengharapan. Daud percaya bahwa Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan juga sanggup menyelesaikannya. Kadang kita melihat hidup kita penuh kekurangan. Banyak kegagalan, banyak kelemahan, banyak air mata. Tetapi Tuhan belum selesai bekerja. Selama kita tetap berjalan bersama Tuhan, ada masa depan dan pengharapan. Kesetiaan Tuhan lebih besar daripada kelemahan kita. Sahabat terkasih, Mazmur 138 mengajarkan kita untuk tetap memuji Tuhan, percaya kepada kasih setianya, berseru kepadanya, dan berharap kepada pertolongannya. Tuhan yang menolong Daud
adalah Tuhan yang sama yang menyertai hidup kita hari ini. Mungkin keadaan belum berubah, tapi Tuhan tetap bekerja. Dan pada waktunya kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Di tengah aktivitas dan pergumulan hari ini, ajari kami untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan hati kami, tolong kami untuk tetap setia berjalan bersamamu. Dan biarlah hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, di tengah dunia yang terus berubah, kasih dan kesetiaan Tuhan tetap sama. Dan seringkali kekuatan terbesar datang saat kita kembali merenungkan firman-Nya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.